Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid raya Al-Hakim, sama-sama dengan kita dan seluruh kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyebabkan berbagai macam nikmat, terutama dalam iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan dan keinginan kepada malam ini untuk zikir dan sholat bersama. Sholawat dan salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para pengikut Islam. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak yang hadir malam hari ini mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Jamaah hadirin rahimakumullah, malam hari ini kita akan zikir dan sholat bersama dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia Bekasi Barat, Bapak Kiai Haji Hasan Tuhan. Beliau alhamdulillah sudah berada di tempat kita. Yang kita sampaikan bahwa keinginan kita untuk berzikir pada malam hari ini adalah untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Jika kita diberikan orang-orang di dunia yang kita banyak bermain, diberikan kesehatan, keamanan dan kita menjadi suatu amal. Zikir adalah salah satu senjata kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat Islam itu selalu bertahan sehat dan tidak terjadi apa-apa di wilayah kita. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita yang pertama adalah zikir. Kemudian setelah zikir dilanjutkan dengan tausiah. Kemudian mungkin di dalam tausiah itu ada nama-nama sedikit, ada nama snack, silakan aja. Insyaallah. Kemudian setelah selesai, insyaallah akan kembali setengah 10. Yang dilanjutkan ke kategori silakan lagi. Karena kita punya dua akhirnya pemain pada sini bersama. Kemudian ada lagi teman-teman pokoknya adalah di kegiatan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa pesan yang akhir. Saya kira ini sama-sama ya. Mari kita berzikir bersama. Tolong berzikir secara khusus, tidak ngobrol, tidak berbicara, supaya kita mendapatkan rahmat turun kepada rahmat dari Allah. Demikianlah lebih kurang mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Haji Edi Mariadi. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Muhajirin beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang hadir, baik itu Pak RW, Pak RT, insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini adalah malam tahun baru Masehi 2000 tahun berapa? Tahun baru ini sebagai patokan kita (2023) 2022 akan berakhir tengah malam nanti, maka memasuki tahun 2023 sebagai umat Islam tentu mengambil hikmah, mengambil pelajaran yang sangat penting di malam ini, yaitu kita berdoa dan berzikir. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Jadi kalau kita orang beriman memiliki doa, itu ibarat orang mau perang sudah punya senjata. Tapi kalau kita tidak berdoa, orang mau perang nggak punya senjata, belum maju sudah kalah. Begitu kita memiliki doa, akan lebih mantap apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan, itu akan lebih tenang dan lebih mantap. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Ibadah apa saja, intisarinya adalah doa. Maka dari itu Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Rasanya kalau kita tidak mau berdoa, sombong sekali. Seolah-olah rizki itu karena usaha kita, bukan karena Allah. Tidak ada campur tangan Allah. Inilah kesombongan orang yang tidak pernah berdoa. Berzikir ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang berzikir ingat kepada Allah, itu akan menenangkan hati kita, akan menenangkan jiwa kita. Mungkin kita harta banyak, tapi rasanya kurang terus. Hidup rasanya gersang, susah, resah, gelisah, gundah, galau begitu. Ini karena kurang berzikir. Maka dari itu malam ini kita ajak untuk berzikir dan berdoa. Malam yang paling banyak maksiat itu malam tahun baru, kayak sekarang ini. Maka kita manfaatkan momentum seperti ini untuk kita mengevaluasi. Sudah berapa tahun kita di dunia, berapa banyak nikmat yang kita dapatkan, sudahkah siap kita kalau meninggal sewaktu-waktu? Nah, ini namanya muhasabah. Berhitung, menghitung amal-amal kita.
mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, lalu bertobat, berzikir, dan berdoa. Untuk itu kita doakan juga para leluhur kita, para sesepuh kita, mungkin yang membangun masjid ini dari awal barangkali sudah tiada. Semoga amalnya yang saat ini kita gunakan ini, amal daripada almarhum serta almarhumah yang ikut serta dengan adanya yayasan ini, insya Allah amalnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahannya diampunkan oleh Allah sehingga mereka adalah min ahli jannah, bagian orang-orang yang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kita semuanya, meskipun kita sudah tua, pasti kita punya orang tua. Mereka mendidik kita sampai sukses seperti ini. Kita duduk di masjid seperti ini dengan nikmat, dengan sejuk, nyaman. Ini semua adalah upaya daripada orang tua kita di masa dulu. Oleh karena itu kita bersyukur dan kita doakan manakala orang tua kita mungkin sudah tiada. Semoga kedua orang tua kita diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan dalam kuburnya, dan semoga nanti satu saat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita semuanya, bersama guru-guru kita, bersama Rasulullah SAW. Kita kirim doa khususnya pertama kepada Rasulullah, nanti kepada para arwah dan para orang tua kita. Ketika saya diam, maka sebut nama-nama yang dikirim arwahnya oleh Bapak Ibu semuanya. Ala hadiniyah wa qulatin salihah wa tiratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa la jami'u 'alaihim minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin wa jami'i arwaqi al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat san abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa san ila abi wa ummi ila ruhi syai'ul lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah agar tahun depan, tahun yang baru ini tentunya lebih baik daripada tahun yang sudah kita lalui. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih min kulli dhanbil adzim. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyul wujud. La ilaha illallah hayyul baq.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 يا الله يا قديم يا سميع يا بصير يا مبدئ يا خليق يا حفيظ يا نصير يا رزاق يا وهاب يا غني يا مغني يا رحمن يا رحيم يا قوي يا متين يا بديع يا لطيف يا عليم يا خبير لا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'udhuhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita muhasabah, tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita, khusukkan hati kita, heningkan suasana kita. Ingatlah, kita hidup di dunia hanya sementara, tidak lama, pasti akan mati. Kapan, di mana, dengan cara apa? Berapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan? Kita ingat-ingat sejak umur sekian tahun pernah saya melakukan begitu. Terus berganti tahun juga masih belum sadar. Ganti tahun, tambah tahun, tambah tahun. Kadang kita bertobat, kadang kita ibadah, kadang kita sedekah, kadang kita senang, kadang kita sedih. Tapi rasa-rasanya hampir setiap hari kita berbuat dosa. Mungkinkah Allah mengampuni dosa-dosa kita yang begitu banyak sekali? Sejak kecil kita punya orang tua, kita dididik, diberi nama yang indah dan bagus, disekolahkan dari mulai TK, sekolah dasar, terus lanjut. Tak kenal lelah orang tua kita, baik bapak maupun ibu. Ada juga bapak yang bekerja kasar, mungkin petani, mungkin pedagang, mungkin tidak punya pekerjaan tetap. Tetapi demi sang anak, dia cari terus setiap hari, tak kenal lelah. Bapak, ingat-ingat wajahnya. Dari mulai jidatnya, pahami wajah bapak kita. Yang semakin tua, semakin keriput, semakin lemah. Terus mereka menyayangi kita semua. Berusaha apapun resikonya, bapak kita pantang mundur demi anaknya agar sukses. Ibu kita dengan susah payah hamil, melahirkan. Di masa kecil kita ditimang-timang. Kalau kita sakit, maka orang yang pertama sakit setelah kita adalah ibu. Tapi mereka tidak pernah membalas jasa. Pahami wajahnya,
Perhatikan senyumnya ibu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Engkau sudah tiada ibu. Apapun kesalahan kita, pasti engkau mengampuni, engkau memaafkan. Tetapi saat ini kami belum sempat untuk berbakti kepadamu, ayah, ibu. Maafkan anakmu. Saat ini kami baru sadar bahwa kesuksesan anak-anak karena doa dan usaha ayah dan ibu. Pahami tangannya, pahami terus sampai ke kaki ibu. Surga itu di bawah telapak kaki ibu, artinya kita harus hormat dan taat patuh kepada ibu. Pernahkah kita bohong, berdusta kepada orang tua? Yakin semuanya pernah. Mohonkan ampun ibunya, mohonkan ampun bapaknya. Kita minta maaf. Dan sekarang sudah tiada. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anak kita, dari mulai anak yang pertama, sebut namanya dalam batin kita. Wahai anakku, semoga engkau menjadi anak yang soleh, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, anak yang sukses. Pindah ke anak yang kedua, sebut namanya dalam batin kita. Doakan agar mereka menjadi orang sukses, orang yang tahu diri, orang yang mau mendoakan kita kedua orang tua. Ya Allah, ampun kita sendiri baru berasa. Jarang kita mendoakan orang tua. Bagaimana kalau kita nggak pernah mendoakan orang tua, anak-anak kita nanti, Masya Allah. Terus anak-anak kita selanjutnya, mungkin cucu-cucu kita, semuanya doakan. Kita saat sedih, saat senang, jarang kita mohon perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Malam ini ya Allah, setan banyak berkeliaran. Dalam hadis Bukhari Muslim, ya Allah, jangan sekali-kali kita mengikuti apa yang dilakukan oleh setan dan orang-orang kafir. Cara-cara mereka jangan kita ikuti, ya Allah. Maka malam ini kita memilih di masjid untuk bertafakur, untuk mengingat akan dosa-dosa kita, ya Allah. Permohonan ampun kita setiap saat. Tapi apakah diterima atau tidak? Dosa kita sebanyak pasir di lautan. Saya yakin Engkau lebih banyak ampunannya, ya Allah. Besar dosa kita, saya yakin Engkau lebih besar ampunannya, ya Allah. Dengan menyebut namamu, ya Allah, yang Maha Rahman, ya Rahim, Engkau Maha kasih sayang, belas kasihan kepada semua hambanya. Malam ini kami mohon kepadamu, ya Allah, berikan kami, ya Allah, keselamatan dunia akhirat. Malam ini kami mohon kepadamu, ya Allah, tahun depan lebih baik daripada tahun yang sudah kita lewati. Baik itu mengenai rizkinya lebih lancar, lebih banyak, lebih berkah. Usahanya lebih maju. Anak-anak lebih dewasa, lebih baik. Semuanya yang menjadi program kita bisa terselesaikan dengan baik.
rencana-rencana baik kita ya Allah mudah-mudahan dimudahkan dalam segala urusannya ya Allah. Beban-beban yang berat Engkau ringankan ya Allah. Kebaikan apa yang pernah Kau berikan pada orang-orang sebelum kami, berikan pula kepada kami ya Allah. Nampaknya tahun demi tahun ya Allah, kami khawatir anak-anak kita nanti ya Allah akan lupa daratan. Anak-anak kita nanti ya Allah akan menghadapi satu persoalan-persoalan yang mungkin membutuhkan kita, tapi kita sudah tiada ya Allah. Hiasilah anak cucu kita dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara-saudara kita, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus baca terus. Subhanallah, ya Allah, Engkau maha suci ya Allah, Engkau maha besar, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Kami lemah, kami tak berdaya ya Allah. Mohon kekuatan, mohon bimbingan padamu ya Allah. Tunjukkan kami ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami Allah bahwa yang benar adalah benar, sehingga kami bisa menjalankannya. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah, yang batil adalah batil dan salah, sehingga kami bisa menghindarinya ya Allah. Engkau yang menggenggam semua rahasia dalam dunia ini ya Allah. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang beruntung, yang menerima akan hukum-hukum Engkau ya Allah dengan ikhlas, rajin beribadah serta beramal. Ringankan kami untuk bersedekah ya Allah. Beri kesempatan kami untuk berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Mungkin ibadah kami belum seberapa ya Allah. Bakti kami kepada orang tua belum seberapa ya Allah. Beri kesempatan ya Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah ya Rabb, jadikan negeri kita ini negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang makmur, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para pemimpinnya adil, pemimpin yang bijaksana, rakyatnya makmur, gemah ripah loh Cinawi, toto tentrem kertora harjo. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Malam ini sebagai momentum yang baik, starting awal kita untuk berbuat kebajikan.
dan penutup daripada akhir tahun. Semoga kita semuanya husnul khatimah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, sampai dihayati. Ya Habib Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika. Terus ya Rasul salam. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah agar kelak kemudian kami meninggal dunia ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan kami mengantarkan salawat ini kepada kekasihmu Rasulullah. Semoga kami semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil udma nanti ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah agar kami menjadi umat-umat Rasul, umat-umat Muhammad yang mencintainya dan menjalankan segala syariat-syariatnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah biha, 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 ya Allah bi husnil khatimah. Bersama ya Allah biha, Allah biha, ya 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 Allah bi husnil khatimah. Sekali lagi ya Allah biha, 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 ya Allah bi husnil khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai kita membaca doa, zikir dan salawat. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi wasilah sebagai wasilah untuk
keselamatan dunia akhirat di tahun depan. Dimudahkan dalam segala urusannya, ditingkatkan amal ibadahnya, yang belum punya kerjaan agar bisa punya pekerjaan, yang belum punya jodoh agar bisa punya jodoh, yang sudah jangan tambah. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan sangat bermanfaat zikir dan doa pada malam hari ini. Sekali lagi, tentu saja kita perlu meningkatkan kualitas daripada ibadah kita. Dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita, judulnya adalah sehari-hari bersama Allah. Sekian tahun lamanya kita hidup di dunia, kalau kita hitung ada baru yang tobatnya setelah pensiun. Kalau kita hitung itu, ada yang begitu. Dan ada yang dari kecil kita rajin tapi belum terarah. Bagaimana cara kita itu mencari pahala yang paling mudah? Ibarat orang cari duit mudah, gampang kalau tahu caranya. Cari pahala juga mudah kalau tahu caranya. Agar kita hidup tenang sehari-hari bersama Allah. Jangan tinggalkan Allah. Jangankan sehari, setengah hari pun tidak, 1 jam juga tidak, semenit juga tidak, sedetik pun jangan tinggalkan Allah. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Kata siapa? Kata Pak Toha. Kita menjauh sejengkal dari Allah, Allah menjauh selangkah. Kita menjauh selangkah dari Allah, Allah menjauh 10 langkah. Sebaliknya, kita mendekat kepada Allah 10 langkah, Allah lebih cepat mendekat ketimbang kita. Kecepatan berlipat 10 ketika Allah mendekat kepada kita. Maka dari itu ada beberapa tip-tip, cara-cara, metode untuk meraih pahala yang paling gampang. Halo Bu, Bu, suka masak? Ini paling gampang Ibu kalau mau cari pahala. Goreng tempe demi untuk suami dan anak-anak, pahala. Bikin air minum untuk suami, pahala. Ngangkat air karena sudah mendidih dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, pahala. Senyum untuk suami, pahala. Banyak banget. Bapak juga bisa untuk mencari pahala yang lebih gampang. Berangkat dari rumah, keluar rumah, ucapkan salam. Assalamualaikum. Bismillahi tawakkaltu alallah. Pahala. Niatkan untuk keluarga. Kita cari nafkah untuk keluarga, hukumnya wajib. Bahkan andaikan kita meninggal dalam perjalanan sedang bekerja, itu mati syahid karena membela kebutuhan keluarga. Bagaimana supaya usaha kita berkah? Dapat rezeki berkah. Apa itu yang disebut berkah? Imam Al-Ghazali mendefinisikan bahwa berkah itu artinya adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Setiap hari kita tambah kebaikan. Semakin tua semakin banyak kebaikan kita. Ayo kita cari masing-masing, introspeksi.
kita mawas diri. Makin tua makin banyak ibadahnya atau makin tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Nah ini. Bu. Gaji suami gede apa enggak, Bu? Besar apa enggak? Dulu waktu gaji suami itu 3 juta, cukup. Suami enggak macam-macam. Sering di rumah, ya, makan juga nikmat. Suaminya gajinya tambah gede, 10 juta, jarang di rumah. Yang dulu rajin ke masjid waktu 3 juta, begitu gajinya 15 juta, nggak pernah ke masjid. Ini berkah apa enggak kalau begini namanya? Berkah enggak, Bu? Kalau enggak berarti kalau gitu milih gaji gede apa milih gaji kecil? Gaji gede tapi tambah berkah. Gaji boleh naik, gede, tambah berkah, tambah ibadahnya yang biasanya masukin kotak amal itu 2.000, sekarang udah nggak musim. 5.000 itu kelas paling bawah. 10.000, nah di atas menengah itu. 20.000 baru itulah kita. Sedikit awalnya dipaksakan, Pak. Subuh-subuh orang belum ada sedekah, kita sedekah dulu masukin. Sambil datang ke masjid, masukin kotak amal. Subuh belum sholat tahiyatul masjid. Sedekah yang bagus itu di salat waktu fajar, yaitu subuh. Sedekah. Di Mekah itu kalau tukang roti, orang dagang, belum dia jualan, sedekah dulu. 1 keranjang dihitung 50 roti misalnya. Suruh buat sedekah. Begitu selesai salat subuh, dia sedekah. Gratis. Majanan. Free. Begitu 50, udah habis 1 keranjang, khalas. Selanjutnya dagang, jual beli. Ini kalau di Indonesia ada begitu, ya Allah, Pak, kita sedekah sebelum dagang, sedekah. Tapi dibatasin, enggak sebanyak. Pokoknya semampu kita, mampunya 10 sedekah, 10 di pagi hari. Masya Allah. Ini sehari-hari bersama Allah. Pagi juga begitu, bangun tidur, mau sholat sudah selalu bersama Allah. Ya Allah, ini duit kalau di kantong bisa hilang, bisa entah kemana. Masukin kotak amal, invest. Kita duduk, perutnya gede, begak, yang keluar dari mulut, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Ini pahala. Jangan sampai perutnya gede, duduknya begak. Aduh, ya ini nggak dapat pahala. Cari pahala gampang kalau tahu caranya. Apa yang keluar dari mulut kita, sepak terjang kita, ucapan kita, setiap hari, aktivitas kita, niatkan untuk ibadah. Maka buahnya mendapatkan pahala yang melimpah. Luar biasa. Kita makan, mulai dari minum. Jangan melakukan minum dengan kebiasaan setan. Minum dengan tangan kiri apa kanan? Kanan. Kalau setan tangan kiri. Hal-hal sepele, tapi bisa menjadi pahala kalau kita lakukan. Minum dengan tangan kanan. Contohnya begini. Angkat gelasnya, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Ini pahala. Kadang kita lupa saking hausnya nggak baca bismillah, bahkan tangan kiri main samber aja. Aduh.
Kalau kita lagi makan tangan kanan kotor, kemudian buat ngambil gelas pakai tangan kiri, karena yang bersih tangan yang kiri, ambil gelas tangan kiri tapi disanggak pakai tangan kanan. Nah, begini contohnya. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini contoh. Kita bertahap. Alhamdulillah. Pahala. Jangan kita wareg. Kagak ada pahalanya itu. Sia-sia. Jadi mari semuanya kita rubah mindset kita, bagaimana supaya apa yang kita lakukan adalah bernilaikan ibadah. Dibagikan lampu ini nih dari bawah. Banyak yang kita kerjakan. Terus mengerucut. Bernilaikan ibadah. Apapun itu. Jadi tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Semuanya untuk ibadah. Kita datang ke masjid untuk ibadah. Jangan untuk karena tetangga atau karena nggak enak sama DKM. Saya jangan. Sudah lillahi ta'ala. Siapapun pengurusnya, baik yayasan maupun DKM, masjid milik bersama. Jangan kalau ganti pengurus kemudian nggak ke masjid. Masjid pengurusnya itu saya nggak usah ke masjid. Nah ini ibadahnya karena manusia bukan karena Allah. Harus karena Allah. Rugi kita kalau jarang ke masjid. Gara-gara nggak suka dengan pengurusnya, kita nggak pernah ke masjid. Rugi Pak. Maka kita harus dalam ilmu tasawuf ini mengganggu sekali. Kenapa mesti batuk ya? Bismillah. Ya. Dalam ilmu tasawuf ada bedanya dengan ilmu fikih. Sedikit tinggi. Bu, masih dengerin? Kosongkan hati kita, kosongkan perasaan kita dari rasa iri, dengki, ya, sombong. Kadang-kadang perbuatan riya bisa kita hindarin. Nggak riya, puasa, nggak ngomong-ngomong. Tapi ujub, kadang-kadang kita muncul. Segini banyak yang puasa cuma saya. Dalam hati ini, ujub nih. Nggak boleh. Hari Kamis, hari Senin, kita puasa, diem aja, nggak ngomong. Untuk tidak riya. Tetapi pekerjaan hati, ujub, muncul. Seolah-olah paling bisa, paling bersih. Ini nggak boleh. Kosongkan yang biasa sehari ngatain temannya, tetangganya. Coba berusaha. Saya hari ini kepengen tidak ngatain orang lain, tidak menggunjing orang lain. Dalam bahasa ilmu tasawuf itu disebut taholli. Ada taholli, ada tahalli, ada tajalli. 3 ini. Apa itu taholli? Mengosongkan dari sifat-sifat yang tidak baik, kosongkan. Taholli, kholla. Kemudian tahalli, mengisi. Setelah dikosongkan, mengisi. Ini kalau tadi tidak diniatin dengan baik, ibu-ibu, bapak-bapak, dinasihatin begini nggak masuk. Karena apa? Mungkin ada rasa, saya nggak suka, saya macam-macam. Itu belum taholli, masih belum bersih hatinya. Hatinya belum mengosongkan. Niat dari rumah memang malam tahun baru kita kepingin
muhasabah. Taholi, kosongin. Sehingga tahali sekarang ini ibadah, mengisi. Dengerin ceramah, tahali. Sholat, tahali. Syariat-syariat yang dilakukan itu namanya tahali. Kita sedekah, tahali. Pakai hak ya. Lam. Lamnya disiddah, tahali. Itu mengisi ibadah, ngaji, taklim, apa semuanya kegiatan kita di lingkungan itu tahali. Setelah kita taholi kosong, diisi gampang. Tapi kalau belum taholi, tahalinya mental, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masih mendingan. Kadang-kadang telinga kanan pun gak masuk, boro-boro telinga kiri gitu. Karena belum taholi. Hasil daripada taholi dan tahali itu tajalli. Manifestasi daripada taholi dan tahali itulah tajalli. Realita daripada taholi dan tahali itu adalah tajalli. Apa? Kenikmatan beribadah. Kepuasan beribadah. Rasa senang, rasa puas, rasa nikmat beribadah itu tajalli. Ilmu tasawuf. Saya sudah membiasakan sholat duha Pak Ustadz. Ya, kalau sehari nggak sholat duha, tuh rasanya kayak ada yang kurang. Ya Pak ya, kayak nggak sempurna gitu. Itu sudah mulai tajalli. Mulai tajalli. Kayaknya kalau belum sholat duha itu gimana gitu lah. Pokoknya perasaan itu kayak kurang serg gitu. Iya. Atau meninggalkan sholat duha itu kurang serg padahal sunnah. Tetapi ditinggalin itu rasanya bagaimana? Nah kalau berat meninggalkan atau kalau meninggalkan itu merasa berdosa, itu sudah mulai tajalli. Coba. Sholat berjamaah. Kalau nggak berjamaah rasanya nggak serg gitu. Itu sudah mulai tajalli. Dan setiap orang beda-beda, masing-masing. Nggak sama itu. Taholi. Siapapun pengurusnya di masjid, saya nggak masalah. Kenapa? Karena saya ibadah karena Allah. Mulai itu taholi, kosongin. Jangan ada dusta di antara kita. Judul lagu ya. Jangan ada dusta di antara kita. Lepaskan, kosongkan kita, bebaskan kita, merdekakan kita. Ibadah merdeka, datang nggak diundang, pokoknya memang ini masjid kita, di sini datang. Itu taholi. Tahalinya ini menambah ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai ayunan sampai ke liang lahat. Long life education. Belajar itu sepanjang masa. Nggak ada batasannya. Kalau belum meninggal masih wajib untuk belajar. Urusan bisa dan tidaknya itu Allah nanti yang atur. Tapi belajarnya kita wajib. Kalau kita sudah nikmat sholat, jamaah nikmat, sholat sunnah pun nikmat, apalagi wajib, itu tajalli, Pak. Mudah-mudahan tingkatan tajalli bisa kita raih. Amin ya rabbal alamin. Dari syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kita sholat pakai sujud, ruku, wudhu dulu, syariat namanya. Itu masih tingkatan yang bawah. Kita kan bisa ngukur diri nanti. Saya baru menjalankan syariat, apa tarekat, apa hakikat, apa makrifat. Rata-rata syariat. Syariatnya kita sholat sebagaimana Rasul sampaikan, sallu kama ra'aitumu usolli. Sholatul engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Ikutin sholatnya Rasul. Itu syariatnya. Tarekat, cara mendekatkan diri kepada Allah ada cara-cara tersendiri.
dengan berzikir yang mungkin dengan jumlah tertentu 1.000 atau 2.000 atau bahkan ada 10.000 dengan cara-cara tersendiri, butuh waktu. Rata-rata orang Bekasi dan orang-orang kota jarang. Karena apa? Sibuk semua orangnya. Sibuk semua. Untuk torekot jarang. Di kampung-kampung banyak. Torekot itu ada torekot Naksabandiyah, Qadiriyah, Satoriyah, Tijaniyah, ya banyak sekali. Kelompok-kelompok mereka sudah mempunyai satu persatuan namanya Jatman. Ada Torekoh Muktabaroh yang sudah menjadi kesepakatan para ulama sehingga Torekoh. Di atas itu namanya hakikat. Di atas itu ma'rifat. Sama juga dengan iman, Islam, ihsan. Begitu tingkatannya. Kalau baru kita beriman atau Islam, rukun Islamnya dijalankan, rukun imannya dijalankan. Ihsannya ini anta budaka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Definisinya ihsan, jika engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini jangan dicari karena terlalu berat, bukan tingkatan kita. Tingkatan kita yang kedua, fa innahu yaraka. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak bisa untuk melihat Allah, maka Allah melihat kita. Dibalik begitu. Kalau kita melihat Allah nanti bisa jadi syirik, Pak. Bu, seolah-olah kita membayangkan Allah itu seperti apa. Nah, itu nanti jadi syirik. Nggak kuat kita. Lebih baik kita apapun, dimanapun, kapanpun selalu diawasi Allah. Nah, itu sudah tingkatan ihsan. Tiga itu ma'rifat tinggi, ihsan juga tinggi, tajalli juga tinggi. Pembahasan ini panjang lebar, tapi paling tidak ini malam ini jadikan sehari-hari bersama Allah. Masuk ke rumah kita salam. Ada satu amalan yang mungkin bisa dipraktekkan karena ini dari Mbah Muimun Jubair almarhum yang meninggal di Mekah. Lalu kita masuk ke rumah meskipun kosong, Bu, Pak, kita salam, assalamualaikum. Yang jawab itu malaikat rahmat. Ketika kita keluar dari rumah juga assalamualaikum. Yang jawab malaikat rahmat dan dijaga harta serta anak kita semuanya. Dijaga oleh malaikat. Tapi kalau kita nyelonong aja, apalagi masuk juga nyelonong aja. Salam di salam tapi asnya di depan, kumnya sudah sampai dapur. Enggak benar. Assalamualaikum ya sebelum masuk. Jangan assalamualaikum sudah sampai dapur. Mentang-mentang rumahnya kecil itu. Jangan. Jadi assalamualaikum di depan. Setelah salam masuk ke rumah, baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Gak usah kenceng-kenceng. Nanti dicoba pulang dari sini. Jangan keras-keras. Nanti bacanya keras. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang sejak kapan ini ya? Dibatin aja. Begitu. Assalamualaikum. Sudah. Allah kata Allah SWT. Dibatin. Apa? Supaya kita diselamatkan. Agar rumah kita tidak ada setan. Rumah kita terjaga. Rezeki kita berkah. Itu caranya. Karena apa? Membaca surat Al-Ikhlas 3 kali itu sama dengan khatam Al-Quran. Luar biasa. Maka Al-Ikhlas itu hebat sekali. Bapak-bapak suka pakai cincin ya Pak ya. Cincin merah. Ini saya bukan merah nih. Enggak merah. Biasa pakai cincin merah. Merah delima. Merah delima. Katanya ampuh ya Pak ya. Ibu-ibu enggak ya Bu ya, enggak tahu ya Bu. Cincin merah delima itu ampuh. Katanya khasiatnya luar biasa.
Padahal merah itu artinya marrah bahasa Arab. Berulang-ulang, berkali-kali. Delima, dalnya 5. Merah delima, marrah dal 5. Surat Al-Ikhlas itu dalnya ada 5. Qul huwallahu ahad, 1 dalnya. Allahus somad, 2. Lam yalid, 3. Walam yulad, 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad, 5 dalnya. Itu surat Al-Ikhlas. Marrah dibaca berulang-ulang sampai 3 kali. Merah delima, marrah dal 5. Marrah diulang-ulang, dal 5, dalnya 5. Maka ampuh kalau merah delima itu. Surat Al-Ikhlas ternyata. Marrah dal 5. Amalkan. Mau tidur baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Masuk rumah Al-Ikhlas 3 kali. Sayyidina Ali mendapatkan Siti Fatimah, baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Mudah-mudahan kalau kepanjangan tadi janji jam 9:30, maka ini sudah jam 9:30 kurang 5 menit. Apa yang saya sampaikan menjadi modal buat Bapak Ibu untuk menambah khazanah, untuk menambah amaliyah, menambah perbendaharaan amal dan perbendaharaan pengalaman serta ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon diberkahi pintu maaf. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-hadiniyah wa qalatus salatul nabi Mustafa Rasulullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin rabbal alamin ya karim irhamna yarhamna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sabi rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafina ma huwa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdina biha ya Allah jami'al hajat wa tutakhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka al-darajat wa tuballighuna biha as-sul ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fil mu'minina wa mu'minatal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bil masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau Maha Pengasih tak kenal pilih kasih, Maha Penyayang dengan segala sifat kasih dan sayang. Malam ini ya Allah, malam tahun baru, kami mohon kepadamu ya Allah, selamatkan kami sekeluarga ya Allah. Selamatkan kami ya Allah semuanya ya Allah. Selamatkan jamaah kami. Selamatkan ya Allah kampung kami ya Allah. Sehatkan kami ya Allah dalam keadaan sehat dan afiat. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jadikan ya Allah tahun depan adalah akan lebih baik daripada tahun yang sudah kita lewati. Berikan kami ya Allah rizki ya Allah yang berkah dan barokah. Jika rizki kami masih ada di langit ya Allah turunkan ya Allah. Jika rizki kami masih di bumi ya Allah tumbuhkan. Jika rizki kami masih jauh ya Allah dekatkan. Jika masih sulit untuk didapatkan ya Allah mudahkan ya Allah. Jika rizki kami masih haram ya Allah tolong sucikan dan bersihkan ya Allah. Jika masih sedikit tambahkan dan berkahkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga kami keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Jadikan putra-putri kami ya Allah putra-putri yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Jadikan wilayah kami, kampung kami ini ya Allah, kampung yang aman, kampung yang damai, kampung yang nyaman, kampung yang bersih, bersih dari kotoran apapun ya Allah, termasuk sampah ya Allah, termasuk bersih dari narkoba, bersih dari maksiat ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah malam ini jangan sampai pada maksiat ya Allah.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa yang benar adalah benar sehingga kami mampu untuk menjalaninya ya Allah. Tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa yang batil adalah batil sehingga kami bisa untuk menghindarinya ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu man yakhafu minka. Ya Allah ya Rabb, kami takut kepadamu ya Allah. Kami juga takut kepada orang-orang yang takut kepadamu. Dan kami lebih takut kepada orang yang tidak takut kepadamu ya Allah. Najjina mimman la yakhafu minka ya Allah. Selamatkan kami dari orang-orang kafir, orang-orang yang tidak takut kepadamu ya Allah. Selamatkan kami semuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf, saya Al-Fakir Hasan Toha selaku Ketua DMI Bekasi Utara. Mudah-mudahan bisa mengemban amanah sehingga bisa menjadi wadah daripada DKM-DKM seluruh Bekasi Utara yang saat ini mestinya berjumlah 160. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.